Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Utsman bin Affan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelumnya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengerjakan ibadah sholat isya berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua nantinya mengharapkan syafaat di hari akhir kelak. Sebelumnya saya menyapa dulu jamaah. Apa kabar Bapak dan Ibu serta adik-adik? Alhamdulillah. Ini biar tidak grogi maksudnya. Saya mengucapkan terima kasih pada panitia panitia Amaliyah Ramadan, Ustadz Anang, Ustadz Supri. Saya mendapatkan kesempatan untuk berlatih menyampaikan materi kultum. Yang pertama saya mengingatkan diri sendiri, mengajak diri sendiri serta saudara muslim semua di Mandala Tama. Selanjutnya ini adalah 10 hari terakhir Ramadan. Marilah senantiasa kita meningkatkan amal ibadah. Di antaranya ada kegiatan itikaf mulai malam jam 10, dilanjut sholat tahajud dan sahur bersama. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik untuk bisa ikut. Selanjutnya ada pengumpulan paket baksos yang masih dibuka. Lalu zakat fitrah masih dibuka ya, masih dibuka dan nanti akan disalurkan hari Ahad. Nanti di akhir 1 Syawal kita sholat Id berjamaah di Komplek Bundaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pada malam hari ini menyampaikan materi yang kira-kira ini dekat dengan saya, sehingga saya nggak terlalu grogi buat menyampaikan. Kira-kira saya ingin berbicara soal Islam dan politik. Harapannya yang pertama adalah mengajak orang Islam, umat Islam tidak anti politik. Lalu yang kedua adalah pandangan Islam terhadap politik. Biar tidak salah saya baca saja. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tak hanya mengatur sistem keimanan atau tauhid semata, namun juga mengatur sistem kehidupan atau muamalah agar tercipta keamanan, ketertiban, kedamaian dan saling mengasihi antar sesama. Selain itu, Islam merupakan betul-betul agama yang sempurna. Nyaris tidak ada satu hal pun yang tidak diatur dalam Islam. Ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, dari kita mau tidur sampai tidur lagi, semua diatur dalam Islam. Salah satu atau diantaranya adalah soal politik atau yang disebut juga dengan istilah as-siyasah. Kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia ataupun pemilihnya dalam pemilu ini skalanya yang besar adalah umat Islam, maupun pilkada yang mikro itu tingkatnya kecil juga umat Islam. Kebanyakan adalah penganut Islam. Negara kita mayoritas Muslim. Ada yang mengatakan kebodohan terbesar dan amat berbahaya adalah anti politik, apolitik, cuek politik, bersikap apolitik dan cuek terhadap politik, atau bahasa lainnya, bahasa gaulnya EGP, emang gue pikirin terhadap politik. Umat Islam harus tahu bahwa seluruh dimensi sendi-lini wilayah kehidupan kita sebagai penduduk dan warga negara, sebentar HP-nya mati. Sebagai warga negara ini diatur serta terikat oleh sistem politik. Misal contoh, kalau saat ini kita sedang dihadapkan pada mahalnya harga minyak goreng atau kelangkaan minyak goreng, itu juga diantaranya karena faktor politik. Sekolah masuk, sekolah libur,
work from home itu juga produk dari kebijakan politik. Sehingga kalau umat Islam menjauhi politik, ogah politik, emoh politik, bahkan sampai pada anti politik atau tidak memilih pada saatnya nanti di pemungutan suara, kita bisa menjadi bulan-bulanan politik. Ini karena waktu yang terbatas, semoga tidak sampai 7 menit, saya langsung saja. Bicara tentang siasah atau politik, kita mengenal fikih siasah, baik prinsip hukum asal, panduan, etika, ada politik dalam Islam. Yang pertama adalah mantikol af'al aqwa min mantikol aqwal, yang artinya logika perbuatan lebih kuat dibandingkan dengan logika kata-kata. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan ini lebih nyata, lebih tampak daripada omongan semata. Misal coba lihatlah sepak terjang orang itu, rekam jejaknya, kapasitasnya, integritas dari calon-calon pemimpin kita. Misal nanti dalam saat menjelang pemilu, saat orang pengen minta untuk dicoblos, lihatlah rekam jejaknya, lihatlah perbuatannya daripada apa yang dikatakan. Yang kedua adalah dari Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali, menyampaikan kaidah usul fikih adinu wasyasiu, nilai luhur agama adalah saudara kembar dari perjuangan politik. Ketiga, dalam hal memilih, ketika kita harus memberikan pilihan, prinsipnya adalah akhofu dzorini. Kita diharuskan memilih yang punya sedikit kelemahan. Pilihlah yang punya sedikit kekurangan atau kelemahan, atau yang resistensi politiknya, berarti daya tolaknya ini, penolakannya, kontroversinya ini paling kecil. Karena ini nanti adalah merujuk pada kemampuan pemimpin untuk merangkul semua stakeholder, kawan maupun lawan, pihak yang berseberangan maupun pihak pendukung ini harus sama-sama diajak untuk bergerak membangun bersama. Ada term yang menyatakan bahwa memperjuangkan nilai kebaikan agama tidak akan efektif bila tidak punya dukungan ataupun kekuasaan politik. Jadi di sini barangkali ada kaitannya antara dakwah dengan kekuasaan politik. Istilah tadi dibenarkan sebab ada kalanya kokohnya agama, tegaknya agama harus ditopang oleh kekuasaan politik untuk memudahkan penyebaran dakwah agama. Lagi pula setiap muslim punya kewajiban berdakwah sesuai bidangnya masing-masing. Ya, minimal malam hari ini saya menyampaikan karena ini yang saya bisa sampaikan. Islam memandang politik itu penting, dan umat Islam harus tahu bahwa paham dan pinter politik agar tidak mudah dipolitiki. Nah, disitulah kita harus tidak hanya melek atau paham biar kita tidak dipolitiki oleh pihak-pihak lain. Yang keempat, kalau nggak salah ini terakhir, kaidah fikih Al-Imam Jalaluddin Asyuti, yaitu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih, yaitu menghindari kerusakan harus didahulukan ketimbang mengambil keuntungan atau kebaikan. Artinya menghindari setiap hal yang merusak citra dan substansi dari pemilihan. Taruhlah misal merebaknya budaya suap atau politik uang, wuwur, sogok menyogok. Ini menjadi sebab kenapa biaya politik di Indonesia itu paling mahal. Terakhir sebagai penutup, hakikatnya politik itu amat mulia. Jadi menjadi seorang politisi itu baik atau istilahnya boleh, halal. Menjadi anggota DPR, wakil rakyat bukanlah sebuah dosa, dengan catatan bahwa politik dilakukan untuk kemuliaan, kebaikan, dan tidak menghalalkan segala cara. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya Iri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.